Di pengamatan kali ini kita akan melihat bagaimana perbedaan daripada penggunaan air dari pelepah pohon sawit yang berbeda varietasnya, yaitu adalah varietas Dura dan Tenera. Ini adalah peralatan yang kita gunakan, yaitu adalah Ceflometer dari ICT Internasional. Dan ini adalah sampel dan metodenya. Nah, seperti kita bisa lihat di sini, dua pohon ini kurang lebih sama usianya dengan tinggi yang kurang lebih sama. Tidak dalam hal ini tidak sama persis, tetapi mirip. Dan ini adalah cara instalasi Ceflometer di pelepah nomor 17. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini seperti ini instalasinya. Bagaimana hasilnya? Nah, ini adalah hasil dari varietas Dura. Nah, kita bisa melihat bahwa penggunaan air totalnya adalah sebanyak 0,63 liter. Dan di sini kita juga bisa melihat polanya dari hari ke hari itu berbeda. Ini adalah set flow velocity, yaitu adalah kecepatan getah atau kecepatan set berjalan di dalam pelepahnya. Dan dari sana nilai tersebut dikonversi untuk mendapatkan water use-nya. Dan ada korelasi antara set flow velocity ini dengan water use-nya, karena perhitungan water use didapatkan dari data set velocity. Dan ini adalah dari varietas Tenera. Kita bisa melihat di sini, kalau misalkan tadi varietas Dura itu 0,63, yang varietas Tenera ini lebih besar, yaitu adalah 0,82. Dan polanya secara sekilas kita bisa melihat sama, yaitu hari pertama, kedua, dan ketiga semakin menurun dan semakin menaik di 4, 5, dan 6. Nah, lalu bagaimana kita menganalisanya? Analisa pertama adalah seperti ini, kita bisa melihat ada perbedaan dari varietas Dura dan Tenera. Nah, tetapi sebetulnya untuk memastikan memang dua varietas ini berbeda, itu kita harus mengukur luas daripada daun itu sendiri, di mana di pengamatan ini kita tidak melakukan perhitungan seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pola penggunaan air dari dua varietas. Nah, di sini kita menyaksikan bahwa polanya itu sama. Nah, kita bisa melihat polanya itu sama. Nah, yang menarik adalah ada perbedaan pola di hari ke-6. Nah, seperti kita lihat di sini, di varietas Tanera, ini adalah hari ke-6 itu tinggi. Nah, sedangkan di varietas Dura, hari ke-7 yang lebih tinggi daripada hari ke-6. Nah, terus kita bisa lanjutkan dengan pengamatan selanjutnya. Nah, bagaimana dengan pola set flow velocity-nya? Di sini kita lihat relatif sama polanya terbentuk di sini. Nah, beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian adalah seperti ini. Di sini kita bisa melihat hari pertama itu grafiknya cukup naik tinggi, ada peak di tengah ini biasanya sekitar jam 12 atau jam 1 siang. Nah, sedangkan di hari kedua sebelum mencapai peak dia ini turun ke bawah. Nah, kenapa? Nah, biasanya hari ini diakibatkan oleh adanya awan yang lewat atau mendung. Nah, hal ini kita juga bisa konfirmasi apabila kita memiliki data temperatur, humidity, atau PAR. Kita bisa melihat apabila ada penurunan, maka penurunan dalam set flow ini diakibatkan oleh data PAR yang turun. Dan kita bisa melihat di sini polanya sama di hari ketiga. Biasanya ini adalah mendung atau cuacanya terjadi hujan. Jadi tanaman tidak bisa berfotosintesis yang mengakibatkan tanaman tidak menggunakan tidak ada gerakan di dalam set flow-nya. Dan kita juga bisa melihat di sini pola yang sama di hari keempat, yaitu ada penurunan di sini, ada 2 dan ada 3. Ini juga sama, ada penurunan di situ. Nah, di hari kelima juga sama, ada 2 kali penurunan, pola yang sama. Nah, yang menarik adalah di hari ke-6 ini. Kita bisa melihat bahwa polanya di sini dia hampir mirip-mirip. Nah, tetapi di varietas Tanera terjadi ada spike di sini, yaitu ada peningkatan. Bahkan peningkatan ini kita amatin lebih tinggi daripada hari-hari sebelumnya. Nah, apa yang membedakan ini? Kembali kita membutuhkan data pembanding untuk bisa memberikan sebuah kesimpulan, oh ini diakibatkan oleh ini. Nah, dari sana kita memberikan ide pengamatan yang lain. Kita bisa melihat bagaimana nih perbandingan antara pelepah nomor 17 dengan pelepah yang lain.
nomor 15, nomor 14, nomor 10, atau nomor 3. Nah, ini bagaimana polanya? Nah, terus bagaimana dengan pohon yang beda usia? Jadi apakah pohon yang usianya 10 tahun itu sama dengan yang pohon usianya 5 tahun, 4 tahun, atau yang 25 tahun? Terus bagaimana perbandingannya dengan ini? Data yang tadi, set flow itu, atau water use, kita bandingkan. Apa pengaruh suhu, kelembaban udara, atau VPD terhadap set flow? Dan kita juga bisa bandingkan dengan data soil moisture di musim hujan, di musim kemarau, kita juga bisa bandingkan. Data curah hujan juga sama. Dan yang tidak kalah penting adalah data PAR atau photosynthesis active radiation. Nah, di luar itu kita juga bisa melihat pengaruh aplikasi pupuk atau mikroba. Jadi kita bisa aplikasi pupuk, mikroba, dan kita monitor, dan dari sana kita bandingkan perlakuan seperti apa yang bisa membuat perubahan terhadap pola daripada set flow ini dan pola daripada water use. Dan otomatis akan berakibat, dan harapan kita adalah pola aplikasi tersebut bisa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan daripada buah atau daripada bunga, atau produktivitas daripada pohon sawit itu sendiri. Nah, di luar itu juga kita bisa mengamati pengaruh kondisi tanah. Jadi bagaimana sih pengaruh tanah mineral, tanah gambut, tanah berpasir terhadap penggunaan air pelepah di pelepah nomor 17 ini. Jadi ini adalah beberapa ide pengamatan yang kita bisa lakukan dengan menggunakan set flow ini dan mengembangkan dari pengamatan yang ada ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan sampai akhir, dan apabila membutuhkan kolaborasi atau kerjasama, kita juga membuka kesempatan ini, silahkan hubungin kami di kontak di sini. Sekian dan terima kasih.